dimanapun Anda berada, 89.1 Radio dan bersama Nisa Rumi di program Ruang Kabar. Dan tentunya di pagi hari ini Nisa tidak sendirian. Di studio sudah ada Bapak Amir Kosim selaku Kepala Bidang Piak atau Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Oke, gimana kabarnya Pak Amir? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat. Alhamdulillah, baik. Kemudian di studio juga ada Bapak Ahmad Nasirullah selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nasirullah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nisa. Iya, gimana kabarnya nih Pak Nasir ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. dan insyaallah baik-baik selalu. Alhamdulillah, baik Bapak. Di pagi hari ini, di talk show pada pagi hari ini kita akan membahas tema besar kita Bapak, digitalisasi dokumen kependudukan dan sadar administrasi kependudukan atau Adminduk di Kabupaten Pamekasan. Ini menarik kita bahas ya Bapak ya, karena saat ini serba digital Bapak untuk masyarakat yang mungkin masih awam, yang masih menggunakan KTP secara fisik. Nah, nanti bisa kita kasih pemahaman melalui talk show kita pada pagi hari ini. Dan juga diinformasikan untuk seluruh kerabat realita dimanapun Anda berada. Saat ini kita bukan hanya on air di radio saja, seputar informasi tentang Adminduk dan juga digitalisasi dokumen kependudukan. Silakan layangkan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Baik, kita mulai dari digitalisasi dokumen kependudukan ini Pak Amir ya, menarik. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dahulu Bapak, digitalisasi dokumen kependudukan ini seperti apa dan bagaimana implementasinya di Kabupaten Pamekasan, Pak Amir? Baik, terima kasih Mbak. Digitalisasi itu adalah suatu proses, jadi proses perubahan dari yang sifatnya manual atau baik itu kertas ataupun belangko KTP itu menjadi dokumen digital itu dengan tanpa mengurangi isinya. Jadi asalnya fisik pakai dirubah menjadi KTP digital gitu Pak. Oke, baik. Berarti memang lebih ke pemanfaatan digitalisasi pada saat ini memanfaatkan teknologi informasi untuk bahasanya kemudahan masyarakat dalam hal penggunaan KTP ini. Oke, baik Pak Amir. Jadi untuk IKD sendiri ya, untuk IKD ini Pak Amir, identitas kependudukan digital ini Pak Amir, saat ini apakah sudah masif atau mungkin masih banyak untuk masyarakat Pamekasan yang belum menggunakan IKD ini, Pak Amir? Sejauh ini yang telah kami aktifasi untuk penduduk masyarakat Pamekasan sekitar 15.000. Jadi pertama kita aktivasi di ASN, kemudian juga terus ke bawah, artinya ke masyarakat bawah gitu. Sampai ke desa-desa. Hanya mungkin tidak dibilang masif iya, tapi dibilang juga tidak, karena banyak juga masyarakat yang memang mohon maaf dalam tanda kutip masih kurang ini, jadi mengerti banyak terkait dengan KD, apalagi juga masih banyak juga yang tidak pakai Android. Oke, jadi memang keterbatasan apalagi lansia yang belum menggunakan smartphone itu. Begitu ya Bapak. Oke, baik, kita bergeser ke Pak Nasir nih Pak Nasir ya. Menarik juga Pak Nasir, kita bahas tentang kesadaran administrasi kependudukan atau Adminduk Pak Nasir. Berbicara masalah Adminduk, kami sampaikan dulu urusan Adminduk ini bukan pelayanan dasar, tapi menjadi dasar dalam semua pelayanan. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amir tadi, pemerintah sudah memberikan kemudahan-kemudahan. Kalau kemarin atau sebelum-sebelumnya itu pakai fisik KTP, sekarang cukup ada di HP. Jadi dalam semua pelayanan Adminduk itu sudah
tidak perlu lagi bentuk fisik. Yang penting itu nicknya sudah ketahuan dalam HP, sudah. Seperti sekarang di NPWP sudah pakai nick. Jadi admin duk itu sudah menjadi dasar dalam pelayanan. Semua pelayanan sekarang mengacu pada nick. Oke. Seperti itu. Jadi Nambah single. ya, Nambah. kami mohon pada seluruh masyarakat atau penduduk Kabupaten Pamekasan untuk segera mengurus administrasi kependudukannya. Jangan sampai pulang dari Malaysia atau dari luar negeri setelah 25 tahun, 30 tahun sakit baru ngurus adminduknya. Oke, jadi memang lagi-lagi kesadaran masyarakat ya Pak Nasir. Apalagi memang banyak sekali kasus ya TKI ya. Jadi memang mungkin mereka sedikit mengabaikan begitu ya Bapak tentang kesadaran adminduk ini. Terus kemudian Bapak, apa saja yang sudah dilakukan Disduk Capil sendiri Bapak untuk meningkatkan kesadaran administrasi kependudukan? Istilahnya jemput bola yang sudah dilakukan pihak Dukcapil apa saja? Kalau jemput bola di samping insidentil ketika ada orang sakit, orang gila, orang lumpuh, kami jemput ke rumahnya masing-masing. Dimanapun itu, asal ada jalan akses jalan mobil. Karena kami bawa mobil, peralatannya banyak. Ada namanya itu inovasinya Lastareka, jadi pelayanan di desa kami melayani semua dokumen administrasi kependudukan, istilahnya Dukcapil pindah kantor. Baik. Semua pelayanan ada di desa. Satu. Kedua, Arek Lancor. Arek Lancor ini bagi orang-orang yang disabilitas, orang sakit, orang gila, dan lain sebagainya. Jadi kami turun sendiri. Oke, baik. Jadi untuk Lastareka ya. Lastareka itu nama programnya begitu ya Pak. Oke, baik. Jadi memang di desa-desa itu memang sudah ada timnya atau memang setiap desa ada Pak? Bagaimana itu Pak? Kalau Lastareka itu untuk sementara kami dari Dukcapil petugasnya. Baik. Dan peralatan juga dari Dukcapil karena semua peralatan kami itu online. Baik. Online pakai alat langsung ke pusat, server pusat itu. Kalau di desa masih belum. Oke, baik. Terima kasih Pak Nasir. Kita bahas IKD lagi nih Pak Amir ya. Apa saja nih Pak Amir syarat agar dapat memiliki digitalisasi dokumen kependudukan atau IKD ini Pak Amir? Karena terkadang tidak hanya butuh smartphone, tapi butuh langkah-langkah atau syarat apa saja yang harus masyarakat penuhi Pak Amir? Baik, terima kasih Mbak. Sebelum saya jawab itu, saya menambahkan yang tadi. Jadi baik. Digitalisasi ini tidak hanya terbatas pada KTP. Jadi untuk dokumen lainnya seperti KK dan akte itu juga sudah masuk di dalamnya di baik. aplikasi IKD ini. Gitu. Kemudian saya juga menyambung dari apa yang disampaikan Pak Nasir tadi bahwa kita Dukcapil itu kan punya program Sipak Kades di desa itu. Sekarang sudah 66 desa yang sudah melakukan Sipak Kades itu, dan itu dokumennya adalah berbentuk digital. Dalam digital kita kirim di sana dalam bentuk file ke desa, jadi sesuai dengan pengajuan permohonan masyarakat. Nah, bicara petugas ya operator desa yang mengerjakan itu. Jadi ada operator khusus adminduk itu di desa untuk melayani masyarakat terkait dengan adminduknya. Nah, sekarang berlanjut ke syarat. Syaratnya sudah yang pertama memang Android ini HP ya. Kemudian nomor handphone. Pertama NIK ya. HP, jadi nanti buka di Play Store ya. Kemudian di situ ketik IKD dan syarat yang disiapkan adalah KTP. KTP itu adalah khususnya NIK. Nanti ketik NIK, kemudian nomor email,
dan nomor HP. Itu aja, simple kok. Jadi setelah di email dan nomor HP, itu aja, simple. Oke, baik. Untuk aktivasinya apa harus ke Disdukcapil atau bisa mandiri, Pak Amir? Ya, jadi memang harus ke Dukcapil karena ini adalah khusus anunya apa operatornya dari Dukcapil, karena ini adalah ngelink ke pusat juga. Oke. Jadi tidak semua masyarakat bisa langsung, harus melalui Dukcapil. Tapi kami kemarin juga sudah banyak bahasa tadi Pak Nasir jemput bola itu kadang-kadang juga apa komunitas pengajian kita sempat turun juga, kemudian ibu-ibu PKK, tetapi kita juga berdasarkan permintaan mereka, jadi kita tidak tahu jadwal mereka untuk pengajian, jadi ada permintaan khusus kita turun, kita aktivasi. Oke, jadi memang untuk aktivasi sendiri memang kendali penuh tetap di Dukcapil. Ya. Oke, baik. Nah, untuk kendala-kendala yang sering terjadi seperti lupa PIN atau lupa password, ini gimana Pak Amir? Ini lebih ke teknis ya Pak Amir ya? Ya, terima kasih Mbak. Kalau lupa PIN, ya ini memang ya sama dengan perbankan ATM itu. Jadi kalau kita lupa PIN ya harus ke Dukcapil juga untuk merubah atau ngereset itu. Okay. Harus ke Dukcapil juga. Kemudian terkait dengan kendala-kendala, karena ini adalah sistem kendali dari pusat, kadang-kadang kita juga gangguan jaringannya. Pada saat kita turun ke bawah sudah siap jaringan down atau apa segala macam, kita nggak jadi, balik lagi pulang lagi nunggu, karena itu tidak bisa dipastikan berapa lama, tergantung kesikapan pusat untuk merevisi itu atau memperbaiki jaringannya ini. Oke, baik. Jadi memang upaya-upaya yang sudah dilakukan cukup masif ya oleh Disdukcapil sendiri. Dan memang ketika masyarakat butuh begitu ya Bapak, jadi Disdukcapil selalu siap siaga begitu ya. Siap. Diundang pengajian, diundang ibu-ibu PKK. Oke, baik, menyala nih Disdukcapil ini dari komentar-komentar dari pemirsa. Baik, ini kembali ke Pak Nasir ya, Pak Nasir. Untuk tadi sudah dibahas tentang sadar Adminduk Pak Nasir. Tadi juga dibahas bahwasanya administrasi kependudukan bukan hanya KTP saja, namun ada NIK dan akta kelahiran juga ya Pak ya. Nah, itu untuk mengurusnya sekarang Bapak, apakah sudah bisa secara online atau kita harus tetap ngantri ke Disdukcapil Pak Nasir? Seperti apa yang disampaikan Pak Amir tadi, yang ada 66 desa. Baik. Jadi masyarakat di 66 desa tersebut tidak perlu ke Dukcapil, cukup ke balai desa. Maka penduduk itu akan mendapatkan KK, akte kelahiran, akte kematian, kecuali KTP. Baik. Karena KTP-nya tersentral ke sana. Oke, baik. Jadi cukup dipermudah ya untuk saat ini, Pak Nasir. Saya tambahkan, Pak. Baik, silakan Pak Amir. Jadi ini juga fungsi dari digitalisasi itu. Kalau kita sudah punya IKD, kita bisa cetak sendiri di ADM ini. Oke. Ya, bisa diinformasikan Pak alamatnya Pak ya? Ya, ADM Anjungan Dukcapil Mandiri, bukan duit ya. Dukcapil Mandiri. Oke. Jadi, ya. Alamatnya di Jalan Kabupaten 107 Komplek Pemda, kantor Bupati Pamekasan, Pemda Barat. Sebelahnya ATM Bank Jatim. Nah, itu punya Dukcapil, Anjungan Dukcapil Mandiri. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya aplikasi IKD itu bisa cetak mandiri, tidak perlu ke Dukcapil, bisa cetak KK, kemudian akte, kecuali KTP, kemudian kartu identitas anak juga bisa. Kami sediakan di situ. Gitu. Cuman kalau pertama, misalnya panjenengan kedatangan itu pertama, memang itu agak lama nunggu karena mesinnya ini masih pemanasan dulu, jadi tidak langsung kayak KTM kayak duit itu ya.
Oke, Gitu, baik. Mbak. Untuk langkah-langkahnya di sana memang sudah ada ya, Pak ya? Sudah ada, tinggal buka aplikasi IKD, nanti di situ akan muncul barcode, silakan scan barcode-nya di situ langsung muncul ya. Tinggal minta apa, cetak apa, Sesuai cetak KK, permohonan. cetak KTP, cetak akte, nanti ya tinggal klik aja, klik sudah langsung keluar di situ. Ya, oke, baik. Jadi sementara untuk ADM memang hanya tersedia di sini ya, Pak ya? Ya, Selain di Disduk Capil. Oke. Biayanya Baik, mahal ini tuh Pak soalnya. Oke, luar biasa. Jadi utamanya untuk masyarakat Pamekasan, sayang sekali jika tidak dimanfaatkan ya, daripada ngantri untuk cetak begitu ya. Ini sudah Disduk Capil Pamekasan sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Ini sudah ada ADM di Jalan Pamung Praja ya. Kabupaten. Di Jalan Kabupaten. Nah, tepatnya di sebelah ATM Bank Jatim. Oke, baik. Pemirsa, kerabat Realita, Nisa Rumi akan kembali hadir tetap dengan tema kita pada pagi hari ini, digitalisasi dokumen kependudukan dan sadar administrasi kependudukan Adminduk di Kabupaten Pamekasan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi.
Kebersamaan Anda kerabat realita masih di program Ruang Kabar. Masih bersama Nisa Rumi dan juga kedua narasumber kita pada pagi hari ini, Pak Amir dan juga Pak Nasir. Gimana, masih semangat ya Bapak ya? Alhamdulillah, harus semangat ini Bapak ya. Karena juga dari pemirsa yang sudah bergabung juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa ditanggapi. Baik, Bapak, kalau tadi membahas tentang IKD ya Bapak, mungkin kita ke Pak Nasir. Tadi program-program inovasi apa saja Bapak dari Disduk Capil sendiri yang sudah digalakan Bapak? Inovasi yang telah kami laksanakan itu Lastareka, itu awal-awalnya sebelum ada Sipak Kades. Jadi layan kami ada di desa, semua dokumen kita cetak di desa. Dengan adanya Sipak Kades ini, masyarakat atau dari desa tidak perlu mengajukan seperti itu lagi. Baik. Cukup karena dokumen administrasi kependudukan itu sudah tercover di dalam Sipak Kades itu. Itu yang pertama. Yang kedua, arek lancor itu ya perekaman penduduk ke desa, tidak perlu ke kantor. Itu kita melayani masyarakat yang tidak bisa ke kantor dalam hal KTP, KK. Tuh. Terus yang ketiga itu kami ada inovasi, awalnya itu pelita, cuma kami kesulitan dengan SDM, jadi kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam rangka pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kartu identitas anak itu, yaitu KIA. Baik, jadi memang beberapa inovasi yang sudah digalakan oleh Disduk Capil Pamekasan sendiri memang sudah cukup masif, apalagi tadi sudah dijelaskan juga kerjasama begitu dengan Dinas Pendidikan. Baik, kita kembali ke IKD Bapak, Identitas Kependudukan Digital. Kalau tadi kita membahas tentang persyaratannya, ini kita bahas tentang proses pengajuannya seperti apa ini Pak Amir. Biasanya untuk proses pengajuan IKD ini apakah langsung berkirim suratkah atau memang cukup mandiri di rumah saja atau seperti apa Pak Amir? Ya, terima kasih. Khusus untuk aktivasi IKD ini karena itu adalah prioritas atau hak-hak apa bahasanya ya, Terhubung dengan server pusat. ya terhubung dengan server pusat. Jadi apa bahasanya ya? Jadi terpaksa, bukan terpaksa, memang harus ke Dukcapil, artinya pakai surat permohonan. Kalau misalnya ada suatu komunitas, ya Karang Taruna lah atau perkumpulan apalah, misalnya itu perkumpulan mobil-mobil antik atau mungkin mau TKD, silakan bikin surat, nanti kami datang ke tempat Anda, tempatnya dengan berkirim surat. Ya kalau bisa yang rada-rada banyak itu, jadi sekalian kita kerja, dapatnya juga banyak gitu. Oke, baik. Jadi upaya-upaya jemput bola itu sudah digalakkan. Nah, jadi memang dari dulu. Oh, dari dulu. Dari tahun berapa ini Bapak yang jemput saya bola? masuk dari 2020 itu kita langsung action jadi. Hanya waktu itu memang inovasi-inovasi masih terbatas pada yang lama, jadi kita melanjutkan lama. Nah, begitu masuk kami kembangkan inovasi itu jadi banyak. Ya termasuk salah satu Sipak Kades ini, kemudian ada cobik pasar, kemudian Pelita ini ada Lantor. Jadi Lantor itu drive-thru. Drive-thru di samping sisi selatan kantor Dukcapil. Jadi bagi penduduk atau pemohon yang ingin ganti KTP karena rusak atau hilang, pakai surat keterangan hilang, jadi di situ bisa langsung dicetak tanpa harus turun dari kendaraan. Lantor itu layanan tak satoron dari sepeda motor atau mobil ya. Jadi langsung bisa dilayani di situ. Tidak perlu nanti di dalam, cukup di dalam atas kendaraannya, kasih dokumennya, maka mau diganti ataupun cetak ulang itu bisa langsung.
Oke, baik. Jadi memang inovasi-inovasi sudah cukup masif ya yang dilakukan Iya. oleh Disdukcapil. Jadi memang ini bisa untuk masyarakat secara luas diinformasikan yang ingin mengundang Disdukcapil sendiri memang harus dengan kuota yang banyak. Nah, Iya. kuota yang banyak sehingga memang sekalian kerja begitu ya, Sekalian Bapak. kerja. Oke, Mohon baik. maaf, Mbak, kalau misalnya dari Waru hanya 2 orang kami datang ke Waru. Baik, baik. Nah, jadi memang untuk perkumpulan ibu-ibu PKK, PKK, komunitas-komunitas ya. gitu ya. Oke, baik. Oke, Bapak, kita sebelum kita ke Adminduk, kita ke IKD dulu, Bapak. Untuk manfaat sendiri untuk hal ini apa saja, Bapak? Ya, sebagai nanti dijelaskan Pak Nasir, NIK itu adalah merupakan satu single identity. Sekarang sudah ngeling NPWP, kemudian BPJS, SIM pun juga saya dapat informasi sudah pakai NIK. Nomornya itu SIM itu sudah pakai NIK sekarang ini. Nanti jadi bisa untuk kesehatan ya BPJS tadi, rumah sakit udah bisa pakai langsung ini, bisa pakai langsung IKD, tinggal ngasih tahu aja. BPJS, kemudian apalagi perbankan. Nah, perbankan ini sementara masih Bank Jatim, tetapi insya Allah untuk bank-bank lainnya meskipun sudah pakai ini insya Allah memang masih belum belum sepenuhnya berlaku ini di Pamekasan. Tapi untuk daerah kota besar kayaknya sudah mulai jalan nih. Contoh lagi kalau kita perjalanan ya di bandara cukup kita pakai ini aja. Jadi tidak perlu keluar dompet mau keluar, tapi cukup pakai IKD ini aja. Di bandara, di stasiun, mana lagi di pelabuhan kita pakai IKD sudah bisa itu. Oke, cukup pakai smartphone begitu ya, pakai Bapak? smartphone. Jadi ini kan mesti kita bawa terus ini. Oke, baik. Untuk smartphone kan juga ada iPhone. Untuk iPhone bisa nggak, Pak? Sekarang sudah bisa. Kalau Oh, awalnya memang belum bisa, iya. sekarang sudah bisa. Oke, baik. Memang berarti sudah ada eh, kualitas yang lebih gitu ya. Iya, Oke, benar. baik, Bapak. Untuk tadi sudah dijelaskan beberapa manfaat yang sudah disampaikan. Kita kembali ke Pak Nasir ya, Pak Nasir. Kalau tadi sudah dijelaskan seperti surat-surat ya, seperti dokumen-dokumen seperti KK dan lain sebagainya. Ini Bapak, untuk adanya IKD ini ya, bisa dijelaskan oleh Pak Nasir atau mungkin Pak Amir, mengurangi tidak Pak adanya calo-calo yang biasa ditemui di lapangan Bapak dengan adanya IKD digitalisasi ini, Pak Nasir? Kalau mengurangi banyak contoh seperti kalau kehilangan kakak, kehilangan akte kelahiran atau akte kematian kan pakai surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Jadi kalau sudah ada IKD-nya cukup datang ke anjungan Dukcapil Mandiri itu ADM atau di Pemda Barat sebelah sisi timur itu bisa cetak lagi di situ. Jadi tidak Oke. perlu minta surat keterangan kehilangan, langsung bisa cetak semua masyarakat itu. Kalau masih ke kantor masih ribet, kalau sana langsung. Oke, baik. Jadi memang sudah diminimalisir dengan adanya IKD. Tambahan Pak Amir. Oke, secara otomatis, jadi dengan adanya ADM, adanya SIPAK KD desa, otomatis kan masyarakat yang terkena Dukcapil berkurang. Betul. Secara tidak langsung mungkin dimungkinkan calonnya berkurang, tetapi kami tidak bisa membedakan mana yang calo, mana yang pemohon. Kami tidak bisa menolak masyarakat yang terkena Dukcapil untuk mohon layanan Adminduk. Nah, jadi layanan yang kami berikan itu semuanya sama rata. Artinya kita perlakukan sama semua orang datang ke Dukcapil, apakah itu latar belakangnya ini semuanya lah. Jadi kita perlakukan sama dan layanan kita gratis. Oke, itu yang paling penting ya Iya, Pak ya. layanan kita Terkadang gratis. mereka takut datang karena takut dipungut biaya ini ya Pak Gratis. Nasir ya. Nah, Oke. kalau misalnya ada ditemukan, silakan lapor kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Amir. Nah, untuk hal ini Bapak, seperti apa sih perbedaan antara KTP dan juga IKD Bapak? Apakah KTP digital ini juga dapat dicetak? Ya, terima kasih. Kalau yang di IKD itu KTP tidak bisa dicetak, hanya bisa dibagikan. Artinya prosesnya itu proses online gitu. Jadi proses file tidak bisa dibagikan, dan bagikannya ini tidak semua katakanlah orang-orang tidak bisa. Jadi harus lembaga, dan lembaga yang memang sudah ngelink dengan Dirjen Dukcapil
Kemendagri. Artinya punya aplikasi yang ngelink dengan ini Kemendagri. Khususnya adalah layanan publik, jadi tidak Oke. orang per orang, lembaga ini yang bisa. Nah, KTP yang fisik itu ya udah, KTP yang fisik itu yang ada di KD ini. Jadi itu sama saja artinya. Nah, kedepannya insya Allah KTP fisik ini akan berkurang, ada bisa jadi tidak ada, dihapus. Jadi pakai KTP digital ini untuk semua layanan tadi, apakah itu kesehatan, pendidikan, perbankan, keuangan dan lain-lain sebagainya, itu kita pakai IKD ini. Oke, baik. Jadi memang Bapak untuk pelayanan, jenis-jenis pelayanan publik begitu ya Ya, Bapak, jenis yang pelayanan publik, kalau bisa secara mandiri itu tidak bisa. Tidak bisa. Oke, Ya, baik. Jadi memang di Dukcapil sendiri memang bekerja sama dengan beberapa pelayanan-pelayanan publik yang ada Ya. begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Amir. Nah, kita bergeser ini ke Pak Nasir ya, Pak Nasir. Ini berbicara tentang Adminduk Pak Nasir. Cara pengamanan atau mengamankan data dari kebocoran atau kebobolan ini, upaya-upaya Dukcapil apa saja Pak Nasir? Upaya Dukcapil dalam rangka pengamanan itu, baik itu yang digital maupun yang berkas-berkas permohonan yang datang ke kantor itu sudah di backup oleh Kementerian Dalam Negeri. Contoh seperti IKD. IKD ini tidak bisa di screenshot. Baik. Ya, cuma bisa ditunjukkan. Baik. IKD itu. Dan di kantor itu makanya KTP Kebocoran ya. kebocoran data-data yang ada di Dukcapil. Terus terang menurut informasi dari Kemendagri melalui rapat itu tiap hari yang mau menjebol server pusat itu sekitar 500 hacker tiap hari. Baik. Jadi begitu banyak antusias orang-orang yang mau membobol, cuma tidak masuk. Itu. Jadi memang pengamanannya juga sudah dilindungi begitu Sudah ya Pak? dilindungi, Oke. terlindungi. Jadi semua masyarakat itu tidak perlu khawatir dengan data yang ada di IKD itu akan bocor. Oke, baik. Terima kasih Pak Nasir. Saya tambahkan dulu, Mbak. Oke, baik Pak Amir. Terkait dengan pengamanan data penduduk, khususnya yang digital, KTP digital ini. Jadi tadi sudah sebagian disebutkan Pak Nasir. Kemudian katakanlah HP Anda hilang, ya, dan bisa jadi ini jatuh ke tangan orang lain. Makanya satu, jangan lupa PIN-nya. Kalau HP-nya hilang, kalau masih dalam hitungan 1 hari, katakan misalnya ganti HP baru, itu bisa install, bisa input lagi sesuai dengan daftar awal, itu akan nanti muncul dengan sendirinya. Dan HP yang lama yang orang akan nge-lock. Tidak Oke. mungkin ini satu identitas ada di 2 HP. Oke. Itu sudah bentuk pengamanan. Jadi satu identitas tidak akan mungkin ada di 2 HP. Salah satunya pasti akan lock. Terutama maksudnya yang lama, yang tidak yang ada di orang lain, contohnya yang Hilang, PIN-nya ya? kan ada PIN-nya itu. Jadi kalau PIN-nya tidak bisa itu. Dan yang lain akan hilang di sini, ngelock. Gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya lebih dari 1 hari, itu tolong segera lapor ke Dukcapil untuk kita nonaktifkan. Jadi takutnya kalau dalam jangka waktu lama masih belum bisa beli HP baru, belum bisa ganti HP baru, ya itu jadi kita akan nonaktifkan IKD-nya orang tersebut gitu. Oke, bisa dinonaktifkan di Iya, dari Dukcapil. Dukcapil, ya. Oke. Nah, itu udah prerogatif ini. Oke. Oke, terima kasih Pak Amir. Nah, jadi memang untuk pengamanan tersendiri sudah cukup baik ya. Apalagi tadi seperti berbicara teknis ketika Jadi hilang tidak dan bisa lain di-issue, tidak sebagainya. bisa dicetak sembarangan, hanya bisa Oke. ditunjukkan aja. Oke, baik. Nah, ini pemirsa kita di pagi hari ini lumayan antusiasnya luar biasa Bapak, dan juga ada beberapa pertanyaan yang tentunya Nisa akan bahas ya dengan jenengan tentang beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan. Jadi kerabat realita Nisa akan kembali hadir, nanti kita ke segmen untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan di streaming kita pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi.
pagi hari ini, yakni program digitalisasi dokumen kependudukan dan sadar administrasi kependudukan Adminduk di Kabupaten Pamekasan. Masih bersama kedua narasumber. Masih Oke, baik Bapak. Ini kita ke segmen terakhir. Bapak, banyak sekali antusias dari pemirsa kita pada pagi hari ini yang juga sekaligus memberi pertanyaan dari mereka. Kita mulai dari akun pertama, Bapak. Dari akun Indah. Kendala apa saja Bapak yang sering terjadi pada saat di lapangan? yang pertama, yang kedua, rumah penduduk yang akan kita layani itu kadang-kadang akses jalannya tidak ada. Ya biasa terkait dengan anggaran atau BBM itu kendalanya. Kalau lain-lainnya Kendala-kendala teknis di lapangan ya Bapak, terkadang juga apalagi daerah-daerah Pantura yang mungkin notabene masih jalan rusak. Satu tadi masyarakat yang tidak punya smartphone, adapun yang punya apa bahasanya ya, kurang harus nuntun satu-satu. Jadi bahasanya mereka seharusnya sudah bisa isi sendiri, bisa berbuat, tapi kita masih nuntun. Itu kan juga mempengaruhi waktu kita. Betul. Dalam peroleh akses infrastruktur ya. Jadi kalau kita ke desa itu kadang-kadang gitu. Kemudian kalau di ini KD ada akses baik itu jaringan wifi-nya, itu kita tidak bisa berbuat banyak. Ya udah nunggu semuanya normal gitu. Oke, baik. Jadi semoga kendala-kendala itu Bapak. Mungkin ini juga bisa masyarakat Pamekasan khususnya yang bisa aktivasi IKD yang ada SIP Pak Kadesnya. Nah, yang belum ada SIP Pak Kadesnya tolong masih Pak Kades terus juga. Tapi insyaallah mungkin 2025 insyaallah tuntas ini. Insyaallah tuntas SIP Pak Kades. Mudah-mudahan aja gitu. Saya berharap juga begitu, jadi juga begitu. Jadi itu semudah itu nanti ya nanti yang seperti itu. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan Bapak, sudah berapa persen KIKD sudah di yang aktif di desa itu tadi ya. Jadi melalui operator desa, tapi khusus yang ada si Pak Kadesnya. Kalau takutnya mereka tidak mau kalau bukan warganya. Jadi misalnya si Pak Kades di desa A, dia desa B, takutnya tidak mau bantu. Kalau mereka mau bantu ya alhamdulillah gitu. Oke, baik. Dari wajib KTP sekitar 600 ribuan, ya kita masih 15 ribu, masih jauh gitu. Ya kendala itu tadi. Jadi sebagai apa sih gunanya IKD ini? Padahal ya kalau kita di wilayah kota yang aktivitasnya lebih padat, mungkin banyak yang berhubungan dengan layanan publik, contohnya seperti NPWP, pajak, dengan perbankan, dengan pendidikan, kesehatan, ini adalah akan berguna sekali. Jadi menunjukkan IKD ini insya Allah sudah bisa terlayani, karena nantinya juga ini akan merupakan NIK ini single identity. Oke, baik. Jadi memang upaya ini harus sebenarnya kerjasama begitu ya Bapak, antar masyarakat dan Disduk Capil hanya bisa mengcover hal itu begitu ya Bapak. Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau sudah punya IKD berarti gak perlu bawa KTP fisik kemana-mana ya Pak. Nah ini bisa diluruskan, silakan Pak Nasir. Kalau sudah punya IKD, seperti apa yang kami sampaikan itu, identitas kependudukan digital atau Adminduk itu apapun itu ditunjukkan saja. Iya. Tetapi ya tujuan pemerintah mendigital bahasa tadi kurang bisa ya, hanya antisipasi. Mohon maaf. Ini antisipasi aja. Jadi katakanlah kita perjalanan jauh misalnya. Mohon maaf ya, ini terus kecelakaan. Jadi kalaupun kita ini ada IKD tapi kita kan tidak tahu PIN-nya. Jadi kalau kita ada identitas ya. Jadi bukan tidak diperlukan lagi hanya antisipasi, tapi untuk pada saat tertentu aja. Jadi IKD ini adalah untuk butuh layanan. Kayak saya contohkan barusan, kita berjalan kemana, jalan jauh, ada kecelakaan. Jadi kalau kita ada bawa identitas kan gampang, polisi juga bisa ini, teman-teman juga atau warga masyarakat bisa menginfokan melalui video sehingga diviralkan. Bukan untuk ketika kita butuh pelayanan. Oke, baik Bapak. Kita ke pertanyaan selanjutnya Bapak dari Eva. Bisakah cara aktivasi mandiri tanpa harus ke Disduk Capil, Pak Amir? Ya itu tadi saya sampaikan tadi.
Kalau di desa panjenengan kita ada si Pak Kadesnya, otomatis panjenengan harus ke Dukcapil. Atau kalau bisa minta tolong ke teman sampean yang jadi operator di desa yang ada si Pak Kadesnya. Tetapi kalau tidak, tetap panjenengan harus ke Dukcapil. Ya juga, Iya, jadi ada aktivasi khusus yang yang dikirim ke pusat untuk memperoleh apa bahasanya izin lisensi atau apa bahasanya itu untuk bisa aktivasi itu, untuk bisa aktif IKD-nya itu. Nah, jadi dengan ada si Pak Kadul dan itu melalui teman-teman operator bisa kita teruskan ke pusat gitu. Kan harus ada scan barcode itu loh yang ini. Oke, dengan buat cetak KK yang di jalan kabupaten jam berapa Pak Nasir? Ya tiap hari mulai jam kerja, nggak boleh jam 7 sampai itu. 24 jam kah Pak? 24 jam. Oke, jadi hari libur juga bisa? Bisa. Oke, jadi istilahnya kayak ATM ya? Ya, seperti Ya intinya itu, jadi 24 jam hanya mungkin ada masyarakat yang belum belum paham batasi karena kami juga manusia. Bukan mesin yang terus-terusan muter gitu. Ya jam 19 jam sampai jam 21. Jadi dua hari ya kita meluangkan waktu naruh operator di situ. Pak, pertanyaan mohon maaf belum bisa tercover semua karena saya rasa sama begitu ya Bapak ya untuk pertanyaannya, dan ini terakhir ya Bapak, pertanyaan dari Lina. Apa silakan Pak Nasir. Setelah kami melihat yang terbaru di IKD itu, akte kelahiran ada di situ, KK ada di situ, KTP ada di situ. Jadi masal punya IKD bisa langsung ke ADM. Oke, jadi sudah tercover semua akte kelahiran kakak juga sudah. Alhamdulillah sudah. Kakak dan akte, manakala kakak dan akte sampean itu belum TTE, jadi tidak bisa masuk di situ. Harus jadi yang baru itu adalah pakai TTE baik akte maupun kakak. Nah kalau masih belum, jadi tidak bisa cetak di ADM, harus ke Dukcapil atau di si Pak Kades. Ke atas ya Bapak ya, mungkin masih itu, TTD manual bisa di-upgrade gitu Pak ya. Bisa. Banyak sekali pertanyaan untuk kita pada pagi hari ini. Terakhir Bapak, kita mulai dari Pak Amir ya, untuk closing statement. Menurut saya jadi kita itu kadang-kadang terkendala dengan data ya. Banyak orang, contoh Pak Nasir tadi, kalau yang ke luar negeri dulu mungkin berangkatnya sembarangan aja, ada udah berangkat, nanti kalau pulang udah ada dokumen, terkesan seperti orang sembelit. Ayo segera urus Aminduk biar data jadi valid. Cakep, ini pakai pantun ya closing statementnya, luar biasa Pak Amir. Kami mohon pada seluruh masyarakat di Kabupaten Pamekasan yang tidak punya dokumen administrasi desa, karena kedepannya itu Adminduk sangat dibutuhkan. Jangan menunggu sakitnya ketika urusan Adminduk ini bukan pelayanan dasar, tapi menjadi dasar dalam semua pelayanan. Nanti kedepannya semua pelayanan. Oke, baik. Jadi cukup penting begitu ya, apalagi untuk generasi-generasi selanjutnya yang memang nanti serba digitalisasi semua begitu ya Bapak. Terima kasih Pak Amir, terima kasih Pak Nasir sudah sedia hadir di studio Realita FM dan juga memberikan pencerahan ya, utamanya untuk masyarakat Pamekasan yang masih mungkin sampai detik ini belum membuat IKD begitu. Dan terima kasih juga untuk pemirsa Realita FM yang sudah bergabung sedari tadi dan juga melayangkan banyak sekali pertanyaan. Terima kasih. Waktunya Nisa Arumi pamit undur diri. Warahmatullahi wabarakatuh.